Jakarta International Stadium. Gue seneng banget di episode ini karena gue bakal ngajak lu semua ke sebuah karya anak bangsa yang nantinya bukan cuma jadi kebanggaan warga Jakarta ataupun Tanjung Priok yang ada di utara Jakarta, tapi juga kebanggaan Indonesia. Lu bayangin gue bisa berlari-lari di lapangan semegah ini lalu duduk mendukung tim kesayangan kita dari tribun dengan standar internasional. Dan pastinya yang udah kita impikan bareng. Dan semuanya akan gue bahas tuntas di Priok Pride. Hari ini kita sudah berada. Ini adalah tempat dimana kita bisa membanggakan bahwa kami memiliki stadion di daerah Jakarta Utara. Apalagi kalau bukan di Jakarta International Stadium. Ini adalah FYP Priok Pride bersama aku Marcel Widianto. Priok Pride. Ini dari Jakpro, Abang Samiku. Bang, ini apa nih Bang? Mau lihat dulu Bang. Miniatur bangunan. Iya, gambarnya ntar bakal kayak gini. Jadi ini ntar atapnya bisa buka tutup. Jadi mau dibuka mau ditutup sebagai kebutuhan. Kalau buat konser biasanya kan ditutup. Oh, kalau konser ditutup. Konser bisa buat ditutup. Nah, kalau misalkan ntar macet yang benerin siapa? Iya bener juga ya. Iya lu. Harus dipikirin. Ini misalkan nih kita kan tembok apa namanya jendela kan. Kalau misalkan jendela macet kan Atau ke atas Bang, tarik bareng-bareng. bisa tarik bareng. Iya. Paling gitu sih sebenarnya. Tadi kita masuk lewat sini nih, Bara. Ini kita nih. Ini di sini ada halte busway ntar, Bang. Oh, ini nih. Iya. Transjakarta nih Bang. Jakarta udah ada. Akan masuk. Udah ada. Masuk ke sini Bang. Oh. Jadi kalau orang mau ke sini nanti turun Transjakarta di sini ntar tinggal jalan kaki lewat rem. Udah ada sekarang. Berarti pada halte busway juga keren juga ini. Jadi nanti kita akan melihat ini semua menjadi lebih baik. Di tahun berapa ini akan rampung, Bang Semi? Kalau stadionnya Maret udah bisa digunakan. Tapi untuk semua ini estimasi mungkin sekitar setahun lagi. Setahun kalau lagi? Semuanya ya sampai sini sampai luasan yang nanti kalau mau bikin area kedua ya. Area kedua itu nanti kan bisa ada bisnis tower, hotel. Nah, gue pengen tahu sebenarnya ide si stadion ini udah berapa lama? Gue nggak tahu pasti Bang kalau ide stadionnya berapa lama, tapi yang jelas ini adalah salah satu janjinya Pak Anies Baswedan pada saat dia kampanye di 2016. Iya, bahwa dia akan memberikan sebuah stadion untuk Jakarta. Betul. Ini kalau buat yang belum tahu, ini dia klipnya. Ini juga selalu disampaikan dan diingatkan oleh teman-teman. The Jack paling rutin mengingatkan, insya Allah dalam waktu dekat akan berdiri tegak stadion yang membanggakan bagi Indonesia. Ini gue pengen tahu nih, ini kan kapasitas berapa? 82.000. Salah satu stadion terbesar di Asia Tenggara. Betul. Bahkan Asia ya? Iya termasuk di Asia. Kalau GBK itu kan 77.000. Kalau ini 82.000. Ini 82.000 bisa buat kampanye kali ya? Bisa, asal bayar. Asal bayar bisa. Masa kampanye doang? Nggak mungkin project thank you ya? Gimana sih? Bang, sehat Bang? Sehat nih, kampungnya Bro. Hai Cinta. Assalamualaikum, saya bertandang ke kampung Anda nih. Aman lah. Ente kan emang sering main di mari. Ah, ini kan Sunter. Oh, ente di Sunda? Sunter kalau di Sun gemeter. Iya bagus banget. Iya banget. Ya. Yuk. Ada ruang konferensi pers. Bus. Gila nih. Wah. Masya Allah. Wah kacau boy. Ruang konferensi pers. Buset. Kacau bener ini. Bagus ya. Dudukin dong. Aduh. Abang depan dong. Hah? Depan dong. Kita depan kayak Depan dong. Kita sini Pak ya. Iya dong. Ayo, Buset. Yuk Bang Kotek, izin Bang. Gini nih. Selamat malam semuanya.
Kebetulan saya perwakilan dari Sintayong nih. Gokil nih. Itu bang, lampu. Trek lari. Trek lari bang. Trek lari. Jadi lu bisa lari di sini. 2 meter. 72 meter. Hah? Tingginya 72 meter, lu tingginya ya 72 meter. Dan lu bisa ngelilingin stadion dari atas ini. Trek Itu lari. view-nya keren banget. Trek lari. Jadi lu bisa lari jogging sore, Jogging, jogging nyore. Nyorein. Nyorein bisa di atas stadion. Di atas stadion. Pertanyaan gua, kalau misalkan ada trek jogging di sini, apakah nanti ada yang menjaga atau enggak? Karena banyak orang stres ya kan, pura-pura pengen jogging. Tahu. Wur, gitu kan. Kita nggak ada yang tahu pak. Iya, udah Siapa tahu dia pengen mencetak sejarah gitu kan, mau meninggal di lapangan hijau, kita nggak ada yang tahu. Nah, itu Namanya jadi nama stadion gitu. Nah begitu loh. Itu bagaimana itu jadi itu? Iya, semua gedung tinggi juga pasti ada resikonya sih bang, nggak cuma di sini doang. Betul. Ya kemarin juga pada saat bikin JPO tanpa atap katanya gimana kalau ntar ada, tapi ternyata kan nggak juga. Iya. Ya mudah-mudahan enggak lah. Mudah-mudahan enggak lah ya. Tapi nanti gak bakalan rame kan orang-orang. juga. Betul. Gue sih pasti kesini pasti. Pasti kesini. Tapi pertanyaan satu lagi nih. Untuk teman-teman yang pengen banget jogging di atas, itu apakah dibebaskan aja atau memang ada regulasi khusus? Regulasinya belum selesai dibentuk. Oh. Tapi nanti akan ada informasi khusus. Karena jikalau kamu semuanya naik lift, dong. Liftnya bisa rusak dong. Gue juga gak mau liftnya rusak intinya. Iya kan? Iya. Udah gitu dari atas nggak ganti baju lagi, bau keringet. Badan lu bawa kontainer gitu. Jadi kalau lo sore lo bisa lihat apa sunset bang. Iya, itu yang gue Arah incer. bisa lihat laut. Lo kalau ke arah selatan bisa lihat gunung. Iya. Semuanya kelihatan. Gunung banget. kelihatan. Kita bisa melihat masa depan kita juga nanti ya. Keren, Jakpro nih, gokil. Bang, gue pengen ke tengah lapangan bisa? Boleh. Boleh bang. Izin bang. Siap. Nggak bisa. Wah, bisa. Nggak bisa. Kita harus pakai ini, brother. Iya. Set. Wah. Ini waktu kebuka, bukan cuma kebuka pintu. Tapi. Lapangan pekerjaan. Wih. Bagus. Ini bukan buat futsal ya? Oh, emang pemanasan aja ya? Oh. Keren. Weh, Bang. Kontraktor. Wih, Bang. Masih tutup ini. Goyangin nih. Wih, jangan. Canda. Jangan dong. Ayo, Bang. Sehat ya. Wah, kacau nih. Iya boleh kak. Oh ini rumputnya nih bang. Kita boleh sini sini. Lihat tebal rumputnya semua nih. Satu, dua jengkal. Dua jengkal. Tebal rumputnya 2 jengkal. Muat ini 2 mayat gitu. Pak Iwan, udah tolong dijelasin itu Pak. Wifi. Ini baru pertama kali di Indonesia ya? Iya, itu pengganti sinar matahari. Kan kita ini nanti buka tutup supaya rumputnya nggak mati, nggak ini dibantu dengan sinar lampu itu, pengganti sinar matahari. Yang mana tuh Pak Iwan? Ini yang putih, Ini yang putih itu, yang panjang tuh. Yang putih itu. Yang ada rodanya ada. membantu tumbuhnya rumput. Oh. Rumput kan butuh matahari ya. Iya, nah, lebih bagus lagi dibantu pakai itu. Oh, dan itu teknologi di Indonesia baru pertama kali. Baru ya? ada di sini. Baru ada di GBK belum ada. Belum. Utara nih bos. Utara bos. GBK belum ada bos. Oke. Dan Utara, ya? ini yang dilakukan oleh Jakpro berarti ya. Oh, ya. Dan Pemprov DKI. Dan Pemprov DKI ya. Gokil nih Pak Anies nih. Respect. Love you Pak. Aduh, gua kalau ada Pak Anies udah pasti minjem duit gua nih. Nah Pak Iwan, Ya. berarti Pak Iwan dari awal pembangunan Ya. semua ini dari awal. Iya. Nah, Dari juga ya suaranya. dari tanahnya kosong sampai jadi seperti ini. Berarti dari tanah, ini dulu nih tanah lapangan demo kan? Iya. Yang Taman BEM itu Taman namanya. demo ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, ini luasnya berapa Pak? 23 hektar. 23 hektar. Ini kalau boleh tahu listriknya berapa? 5 megawatt. Listriknya 5 megawatt. Jadi 5 mega apa? Waduh. 5 megawatt, Pak. Pak, itu yang TV Ya, itu koridor. apa namanya, Pak? Koridor. Ada dua. Aduh, Pak. Waduh, itu Pak. Itu besarnya seperti kalau mau bayangin lapangan basket. Hah? Itu besar lapangan basket itu.
Itu Lip, Kalau di- scoring boardnya, Turunin. kalau misalkan kita taruh bawah, itu sebesar lapangan basket. Berarti itu sebesar lapangan basket, Pak. 15 kali 30 meter. 15 Orang kali. kecil gitu tuh, bandingin sama orang itu yang jalan di bawahnya. Iya, iya. Bisa dibandingin. Nih, Lip. Sebelum pemain-pemain nyobain bangkunya, kita cobain duluan nih. Cobain lah. Bang. Kotor nih. Nih, kursi pemain nih. Sebelum pemain mainin bola, kita mainin bola duluan. Yoi. Mana bola gua? Bola gua. Bola plastik. Siapa Anda? Bola plastik ya kan pasti identik dengan gawang. Yoi. Gawangnya ini nih. Yoi, taruh dong. Ini gawangnya nih. Set. Set ya kan. Kalau misalkan musuh nyerang, set. Gawangnya dikecilin. Iya. Curang. Curang. Boleh naik nggak, Itu Pak? boleh naik. Boleh, silakan. Beneran? Sobat FYP, lu semua pada nanyain mana FYP, mana FYP, mana Priuk Pride. Nih bos, gua kasih unjuk ke lo. Utara nih bos, senggol dong. Hei sahabatku, setelah kita hingar-bingar dan bangga atas kemewahan Jakarta International Stadium, kayaknya gue ngerasa kurang banget kalau gue gak ngeliat keadaan sekitar pembangunan stadion ini. Jujur, gue juga berasal dari kaum yang kurang beruntung. Dan pastinya gue yakin di dalam setiap pembangunan pasti ada yang namanya pro dan juga kontra. Namun di sini gue berusaha untuk mengetahui cerita dan ingin mendengarkan secara langsung tentang apa mendapat saudara-saudara gue di sekitar stadion. Karena gue yakin mereka juga pasti punya sisi lain yang ingin diperhatikan dan dibagikan ke kita semua. Gue yakin mereka juga pasti ingin lu dengar. Jadi tetap di sini sahabatku di Priuk Pride. Halo teman-teman semuanya, gue Marcel Widianto dan sekarang gue sudah berada di Jakarta Utara, di mana gue berada di depan Jakarta International Stadium, yang dimana ini adalah kebanggaan dari Jakarta. Tapi apakah sekitarnya bisa membuat kita bangga? Sebenarnya gue bukan pengen memihak salah satu, tapi gue cuma pengen mendengarkan dari kedua belah pihak. Seperti apa sih yang terjadi dan seperti apa yang harus kita lakukan. Ini adalah Priuk Pride bersama gue Marcel Widianto. Boleh-boleh lah. Nah, ya Om. Mau dibawa. Mau ngasih ke Akbar tadi. Oh, Akbar nggak mau diangkat, mau buat Bar. Nih buat kamu. Ya, kita kasih Nih, mamanya. kita kasih. Oh gitu ya. Jadi pas Akbar dikasih, emaknya langsung bilang, udah titip di mama dulu. Ya. Ini bakal ntar diiniin gak sih Kak? Bakal Rencananya dibongkar. rencananya bakal dibongkar. Semuanya. Iya, katanya sih nggak tahu deh. Nah kalau dibongkar, kakak udah di mana ini? Mau pindah Kita jauh. di mana nih Bang? Duduk baik kan? Iya ya. Udah, gitu aja tiap hari. Ntar bakal pindah atau bagaimana? Enggak. Pindah lah. Pindah. Udah nggak ada di sini. Pindah kemana? Ya kemana aja. Apartemen. Sahur juga tuh. Tapi di pikirannya. Oh pikiran nih. Nggak
Oh gitu ya? Slow nih. Iya benar. Ini namanya kebahagiaan nih. Susah senang Iya, bahagia. bener. Benar. Tenang aja. Bener sama, gue juga begitu. Sama ada. Iya, iya bang ya. Ini belangku yang begini ya. Ada orang bangku duduk sampai bawah lagi. Gua kira bangku. Udah jeblos. Emang udah jeblos begini ya? Iya, gitu dong. Nah, karena emang kita pengen nanya doang sebenarnya. Jadi api nih yang udah ada berita api dari pemerintah nih, belum ada. Tapi kepengenan kakak-kakak semua gimana? Ya, jangan digusur lah. Kita kan nyari duitnya di sini kan. Oh. Iya maksudnya jangan sampai. Pengennya nggak digusur. Pengennya. Emang apa sih? Mungkin kayak lu nggak mau ninggalin tanah ini gitu. Kan kita usahanya di sini bang. Usahanya. Iya, namanya hebatnya kita dipindahin dari mana kita usahanya? Kalau dipindahin terus ntar dikasih usaha. Ya usahanya usaha apa dulu gitu. Kalau nggak maju sama aja kan. Iya, Kalau di iya, sini iya. kan ya sesuap nasi dapat. Biasa. Atapnya atap terpal. Terlalu mewah. Iya, yang kalau kena hujan atapnya lonjong ya. Paling ntar ada yang nyengget paling. Ya gitu paling disengget gitu ya. Kalau ada airnya baru dicolok. Colok ya. Enggak kan colok lah. Nih, Pak. Iya ya. Iya. Gua nonton bioskop. Mana? Oh, itu home teaternya. Oh, ini. Bioskop ya ini ya. Iya, 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 iya. Ini bisa nonton Netflix nggak? Oh, nggak bisa. Bisa? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Disney gitu nggak bisa? Nggak bisa ya? Oh, ini BMW ya? Iya, BMW itu. Halo, Bang. Lihat tuh. Nih, Tanjung Priuk nih. Anak kecil duduk di beko, lu lihat. Kalau ada Panis mau ngomong apa nih? Hah? Kalau Panis denger nih misalkan. Saya susah ngomong gimana. Ya kan siapa tahu denger ya nggak sih? Yang penting jangan digusur udah. Yang Yang penting terbaiknya aja. Dia terbaiknya aja udah. terbaiknya aja ya. Iya. Yang terbaiknya gimana? Iya. Kita kan warga rakyat ikut aja kata yang berkuasa. Iya benar. Iya benar sih. Warga mau ngikut aja Iya. kita berpuasa ya. Mau nonton juga gimana orang nggak bisa, nggak ada hak juga ya kan. Tapi kan tetap sebagai hak asasi manusia mah tetap. Iya. Yaudah. Thank you ya. Ya. Bang, Bang. Iya. Makasih bang. Makasih ya. Makasih. Ya. Terkadang ketika orang yang slow, ketika orang yang tertawanya lebih kenceng daripada orang-orang di tongkrongannya, survei membuktikan itu adalah orang-orang yang banyak masalahnya. Seperti itulah mereka. Jadi itu adalah saudara-saudara gue juga. Tuh, Pak, nelpon siapa Pak? Saya kira nelpon saya tadi. Halo Pak. Bu, Ibu sehat Bu? Alhamdulillah ya. Gorengan nih, lagi hangat banget ya. Kopi ada kopi? Kopi ada. Teh ada? Teh ada. Maunya yang mana? Saya air putih aja Bu. Iya. Pusing deh saya. Kita pengen tahu dong Bu nih. Ini mah maaf ya, kalau misalkan ini dibongkar dari lubuk hati kecil Ibu, sebenarnya apa yang pengen Ibu inginkan? Ya kalau saya sih istilahnya ya dapatlah penggantian pinggir-pinggir kayak ini. Gitu. Penggantian pinggir-pinggiran. Ya kita sih pengennya buat ongkos kemana saya harus pergi, kalau nggak diongkosin gue tetap aja lah di sini. Oh iya benar juga ya. Kalau nggak diongkosin ya sulit juga ya Bu. Iya. Dari tahun berapa Ibu di rel kereta? Di rel kereta udah dari tahun 2011. 2011. Itu rasanya gimana Bu tidur di sebelah rel kereta begitu? Iya suka dibangunin aja sama kereta. Oh gitu. Kereta aktif, Ibu aktif juga berarti ya? Iya. Kalau geluduk Heeh. iya kereta udah lewat. Oh begitu. Jadi alarmnya di sini kereta ya Bu? Bukan alarm HP ya? Bukan, nggak punya HP. Hah? Nggak punya HP? Boro punya HP. Tanya no si ponakan. Nggak punya HP dia? Enggak, saya nggak punya HP, kalau ponakan punya. Lah Ibu kalau nelpon gimana? Hah? Kalau nelpon? Pakai ulekan. Pakai ulekan? Kasian kan? Makanya tolong dong beliin. Iya, entah kita bilang sama Pak Anies, tolong beliin Ibu HP Pak. Karena tiap hari teleponan pakai ulekan Pak. Nambung kagak, pedes kuping Pak. Ya kan Bu ya? Iya bener. Tapi kalau misalkan Ibu, ini kan ada Jakarta International Stadium. Ibu tahu ini untuk apa? Ya untuk khusus sepak bola lah. Sepak bola. Nah, Ibu senang nggak dengan adanya ini?
Ya kalau saya sih dibilang seneng ya seneng karena ada internasional kan. Nggak senengnya akunya nggak punya rumah karena dibongkar. Kalau misalkan itu dibongkar Bu, keinginan Ibu berarti kan ya tolong ongkosin saya biar saya bisa kemana, atau kasih tempat saya untuk di mana gitu Bu. Nah tapi Ibu tahu nggak syarat-syaratnya apa untuk mendapatkan hunian baru yang diituin nama DKI? Saya rasa ya kartu KK, KTP, ada tuh semua. Alhamdulillah. Enggak. Oh ada, saya kira enggak. Oh ada ya berarti ya. Terus tapi untuk batasan buat nyalurin kah itu, Bang? Makan. Iya beli dah. 2.000. Siaga koro. 2 Iya, 2. Ambil lagi. Oh nggak mau. Udah. Ibu tahu nggak caranya untuk ngasihnya data-data itu kemana, ngajuinnya kemana? Belum ada. Belum tahu berarti. Terus tanggalnya tanggal berapa? Gitu. Apa nggak ada? Penyuluhan belum ada? Apa mungkin penyuluhannya ada tapi ibu belum dikasih tahu mungkin? Ya kemarin sih udah didata ya, tapi kapan ininya saya juga belum tahu. Oh datanya udah. Makanya kayak semacam ini kan ini udah didata nih. Apa ada nomor-nomor ini? Udah. Oh itu berarti tujuan nomor-nomor ini. Itu datanya. Ini saya pengen tahu aja dari lubuk hati ibu. Kalau misalkan dipindahin berarti ibu setuju? Ya kalau memang ada tempatnya, saya dikasih istilahnya buat hunian. Terus ini ya kenapa enggak sih, kita mengikutin aja yang pemerintah. Iya. Supaya kita ini hidup yang layak lah, semacam orang-orang yang lain. Iya, berarti itu yang ibu inginkan berarti. Berarti ya balik lagi gitu. Ibunya menginginkan ketika memang ya ada hunian yang layak, ya pasti lebih layak Bu daripada tinggal sebelah rel kereta. Nah itu dia iya yang kan? inginkan, iya. Bener kan? Betul. Sebelah rel kereta siapa emang ininya Bu? RT-nya, stasiun berapa? Kan kita nggak tahu. Ya kan kalau hunian yang layak kita tahu siapa RT-nya, siapa RW-nya, tidurnya juga nggak dibangunin masinis, ya kan? Itu iya, karena memang sejatinya ya kalau misalkan direlokasi ya lebih enak ya Bu ya, berarti kan itu kan udah pasti layak. Ibu aja tuh dulu sini ngorok ya Bu, iya. Apalagi di tempat yang layak. Nah itu dia, bener ya? Saya inginkan seperti itu. Seperti itu. Ngorok, enak tidur. Bangun-bangun kayak aku siap menghadapi dunia gitu. Takutnya ngadepin yang satu ini yang saya nggak sanggup. Yang mana? Allah. Oh iya bener. Saya juga nggak belum siap itu. Iya saya juga belum siap Bu. Jangankan ibu. Berarti itu teman-teman dari beberapa teman-teman yang ada di sini, saudara-saudara kita, ya ada yang memang tidak mau untuk direlokasi, ada yang mau, tapi ada juga yang mau, tapi penyuluhannya belum menyeluruh. Oh itu Bu ya? Ya namanya hidup ya kan. Ada yang mau, ada yang enggak untuk direlokasi. Ibu siapa Bu namanya Bu? Bu Sulasmi. Kita sampai lupa buat kenalan. Bu Sulasmi adalah salah satu insan di Indonesia ini yang pengen direlokasi tapi belum mendengar penyuluhannya. Belum mendengar kapan dia harus memberikan data-data dia agar bisa dipindahkan dari tempat ini. Jadi ada 3 tipe teman-teman. Ada yang mau, ada yang tidak. Bahkan ada yang mau tapi belum tahu bagaimana caranya. Jadi mudah-mudahan untuk teman-teman yang bekerja di Pemprov mungkin bisa membantu para saudara-saudara kita, karena mereka juga ingin tempat yang layak, tempat yang sangat ya nyaman untuk hidup dan juga bisa berusaha juga ya. Bisa dagang-dagang seperti ini di tempat yang layak juga. Ya seperti itulah teman-teman, di balik perkembangan zaman pasti ada yang namanya pro dan juga kontra. Tapi ya gue juga pengen sebenarnya, dalam lubuk hati gue yang paling dalam, gue pengen banget Indonesia punya segala kemajuan yang ada. Gue juga pengen banget kita punya segala stadion-stadion yang semegah apapun itu. Tapi yang gue pengen juga, jangan lupakan yang namanya sisi kemanusiaan. Gue Marcel Widianto, ini adalah Priok Pride di balik kemegahan Jakarta International Stadium. Priok Pride.